dari awal kenapa kok kepikiran jualan spray ya, Mas? Pada awalnya itu gini, pada saat saya ikut orang tua gitu Mhm ya, pada saat ikut orang tua di Bandung belanja gitulah, mhm habis itu, bosnya orang tua itu ya suppliernya itu ngomong gini, mhm "Mas mau nggak? Eh, Pak Haji mau ini nggak, jual spray nggak?" Gitu, mhm. dia ngomong gitu. Eee, "Jual spray apaan?" Gitu, "Kainnya," gitu, anakku baru buka, pabrik kain spray gitulah Mhm kasarannya. mhm Nah, di situlah mulai kebuka gitu. Akhirnya mhm. pada saat itu bapak ngomong, coba dihitungin gitulah. Nah, akhirnya dikasih tahu hitung-hitungannya, oh masuk nih gitu, masih oke nih gitu loh. Mhm Ya kurang lebih 25%-an lah pada saat mhm. hitungannya pada saat itu. Cuma di lapangan ternyata ya nggak semudah itu Iya gitu, benar, Mas, nggak mhm. semudah hitungan di awal gitu ya. Mulai dari awal, bikin pola pun kita Mhm. lucu banget. Jadi kain datang, itu kita ini dipotong kayak gimana ya kan kita nggak tahu Oh, juga. jadi memang belum ada pengalaman sama sekali gitu, Mas? Belum ada sama sekali, sampai Oh, akhirnya karena ibu juga jualan spray kan, mhm jualan spray My Love pada saat itu, mhm aku lupa sih My Love atau Kintakun, jadi aku buka, mhm. ya udah. Nah, untungnya kita, orang engineer kan, Ah, iya dari benar. kayak gitu kan udah kebayang kan Kebayang, gitu benar, kan, Mas, mhm mhm kebayang kan mhm gitu, oh kayak gini, oh oh ini diakal kayak gini, oh ini mhm kayak gini, oh berarti 1 meter bisa jadi berapa bantal, oh ini di mhm sini gitu. Nah itu kebayang lah gitu. mhm Nah, sampai akhirnya, apa namanya, kita tahu pola yang cocok seperti ini, mhm ya sampai sekarang jadi. Nah, mhm. bahkan beruntungnya aku dulu kuliah teknik itu adalah sampai sekarang pun ngobrol sama penjahit itu penjahit juga bingung gitu. "Samain kan nggak Mas kan nggak bisa jahit, tapi kok ngerti?" Gitu loh, maksudnya kok Oh, iya bisa iya. gitu loh menemukan gimana caranya kita bisa efektif banget, kita Heeh. nggak buang banyak, gimana caranya Oh, iya misal, iya. kita menemukan pola Mhm yang untuk ngirit gitu. mhm Bahkan kadang-kadang gitu, apa, penjahitku itu dia sangat berpengalaman di konveksi, mhm ya, dia sebelum sama aku aja udah 15 tahun di konveksi, mhm ya, dan dia bisa semua, bisa potong, jahit, mola, bisa semua. mhm Nah, pada saat sama aku, dia juga bingung gitu loh. "Samain kan, Mas kan nggak pernah jahit, nggak mhm pernah, apa namanya, di dunia ini," gitu. mhm mhm. Tapi hitunganku malah kalah sama Mas Faisal gitu. Oh, iya iya. Ya, karena itu tadi, karena kan kita engineer. Iya, benar Jadi benar. Mhm 1 meter ini harus mhm jadi berapa nih? Nah, mhm kalau mindset-nya, apa, konveksi itu kan, mhm. aku mau ngirit, tapi kalau menyusahkan aku buat Iya, motong, ya aku nggak mau, nggak gitu mau, kan benar. gitu Iya, kan benar mungkin kan. benar. Heeh. Kan beda sama kayak kita. Iya. Kalau kita kan, ya kalau bisa irit ngapain enggak gitu. Mmm, mhm mhm. Mmm. Untungnya di situ sih. Kalau Ja misalnya aku dulu kuliah di, apa namanya, bukan engineer iya. mungkin aku lemah di sana. Mmm, mhm mhm. Jadi secara tidak langsung berdampak banget, dengan pendidikan di engineering ini ya, Mas, ya? Iya. Mmm, Mmm. siap, Mas. Nah, tadi kan, berarti idenya untuk spray ini memang karena ada tawaran tadi itu ya, Mas, ya? Iya, Maksudnya, ngalir aja ngalir sebetulnya, aja gitu ya, Mas, ya? nggak Maksudnya ada ya betul. nggak berdasarkan apa, wah, riset yang panjang gitu, kenapa masuk ke Mmm, spray gitu, terus dulu zamanku belum ada yang kayak oh gitu. gitu. Jadi Iya. di zaman 2011 Heeh. itu, motivator itu kalau Mas Jaya ngomong tuh motivator pada saat itu masih jahiliyah gitu. Jahiliyah kenapa? Maksudnya jahiliyah Maksudnya gimana, Mas? jahiliyah itu gini, yang lagi tren adalah pokoknya jalan dulu, Oh nanti iya. ada masalah pikir nanti, hutang bank dulu, nanti pasti ada jalan gitu, mikir dulu itu Oh, gitu iya loh, iya iya tanpa iya. harus dipikir panjang dan Heeh kawan-kawan gitu. Pokoknya heeh. semua dulu motivator hampir kayak gitulah gitu. Iya iya. Pokoknya kita gerak dulu Mhm gitu. mhm. Kalau kalau, kalau kita nggak gerak, itu nggak akan terjadi, tapi kalau Iya, kita gerak mungkin akan sukses gitu. Ya tapi mungkin ada mungkin. juga gagal gitu kan, namanya ya nggak salah juga Iya, sih. nggak salah. Iya iya. Oh, gitu. Nah, dan maksudnya kan tadi lumayan panjang ya, Mas, ya, maksudnya mulai awal spray itu di 2019 dan apa, mulai naiknya di 2014 gitu kan, Mas. Mhm Kan 3 tahunan begitu ya, Mas? mhm. Dan maksudnya ada kepikiran nggak, Mas, maksudnya
ini spray nggak naik-naik, mau nyoba yang lain gitu? Sebetulnya beberapa kali nyoba yang lain. Hmm. Jadi, sempat jadi buzzer Twitter sempat. Jadi sebelum sebelum Twitter buzzer booming ya, aku Iya. tahun 2012 akhir atau 2013 awal itu aku udah main buzzer. Jadi enak enak banget Heeh, jualan pada saat itu gitu loh. heeh, Ya jadi dulu punya banyak akun publik lah ya, yang mhm, punya follower banyak gitu ya. mhm. Salah satu akun publik yang dulu aku sayang adalah akun namanya itu Hadis dan Quran apa Quran dan Hadis gitu, lupa aku dulu. Mhm, mhm. Wah, itu akun follower-nya fanatik banget Oh, dan dan gila, fanatiknya gila, gila banget. Jadi misal kayak gini, kalau dulu kan kita untuk naikin follower itu kan saling ngepromote ya, saling mhm, promosi. Jadi ada akun Twitter A sama B gitulah ya, mhm, aku ngepromote. Nah, dan kita bisa saling promote itu kalau follower kita sama, setara lah ya, kalau 100.000 sama 100.000 gitulah ya. iya Mas, heeh, Nah, aku pernah kayak misal gini, aku ngepromote zodiak aja lah ya. mhm, Zodiak kan nggak ada haram dan kawan-kawan kan. iya, Wah, ini udah marah follower. Ini kan di Islam nggak boleh, bla iya, bla iya, bla bla gitu. Ini kan bukan ngepromote kayak misal, apa namanya, yang dilarang makan dilarang, minum mhm, dilarang, kan mhm, enggak gitu loh. Ini enggak, cuma sebatas masih kayak gini gitu loh. mhm, Oke oke oke. Nah, suatu saat kepikiran gini, kalau kalau dulu ya zaman itu goal-nya orang punya akun publik adalah nulis buku. iya, benar benar, Nah, dulu gitu ya, mhm, semualah ya, iya, Pocong dan iya benar kawan-kawan Mas, kan dulu nulis buku semua kan. mhm, Nah, ya, eee, aku kepikiran hadis dan Quran nulis buku apa ini? Susah banget gitu kan. Duh, susah heeh, banget ini. Akhirnya iseng lah gini, akhirnya pada saat itu kan zaman BBM, ada, eee, friend BBM yang nge-broadcast jualan Al-Quran, oh BBM BlackBerry ya Mas ya? BlackBerry Oh bener, iya, BlackBerry Messenger kan. Dulu kan heeh, itu, ya. Nah, wah, jualan Al-Quran Rainbow, Al-Quran pelangi gitulah ya. oh iya iya, Wah, coba nih di-sounding gitu ya, ke ini, ke Twitter gitu. Sounding lah, pokoknya prinsipnya sama gitu, mhm, naikin 50.000. Ya, oke, mmm, sounding lah gitu. Padahal nggak niat, jualan, pokoknya, yang mau ini, habis itu kontak SMS di sini, dengan format ini, mhm, biar dicekkan ongkirnya, nanti, eee, apa namanya, akan diinfo transfer ke mana gitu ya. mhm, mhm, Nah, sounding pertama itu udah 200 yang pesen. oh iya iya, Nah, disitulah baru, kayaknya enak banget nih jualan nih. iya iya, Gitu tuh, sampai akhirnya, udah 1.000 lebih lah. Nah itu, pada saat itu hati nuraniku ngomong gini, "Ini Quran dijual yang kalau aku bawa aja aku peluk-peluk gitu ya, mhm, aku cium-cium gitu. Nah kalau dijual di ekspedisi dia bisa dibanting-banting, bisa di bawah, oh, diinjek-injek gitu." iya Nah iya itu iya mikir iya, gitu. Ya karena emang aku nggak ngerti, iya, ininya. Nah tapi ternyata akhirnya memutuskan enggak lah gitu. Ya udah deh, mhm, nggak usah jualan ini deh gitu. mhm, Terus tapi pada saat, beberapa tahun ini ketemu temen gitu yang dia ngerti ngaji, dia mhm, ngomong, "Sebetulnya kalau untuk, jual beli diperbolehkan sih Mas," gitu. mhm, Ya nggak ada masalah itu mhm, gitu, secara hukumnya juga nggak ada masalah gitu. mhm, Tapi kalau memang untuk, dibaca memang nggak boleh, tapi kalau untuk jual beli nggak ada masalah. Oh alah, ya udahlah, mhm, udah, emang kita nggak ngerti gitu. Tapi mhm, memang dulu, kok hatiku nggak enak gitu, ya udah deh, mhm, nggak usah deh. Padahal enak banget jualan itu. iya iya iya, SMS, mhm, bales, total, jumlah, kasih nomor rekening, transfer. mhm, Ya, enak mmm, banget gitu. jadi, dan akhirnya itulah yang ya mungkin menurut apa ya, kalau yang saya tangkap dari diskusi dengan Mas Faisal tadi, ya yang paling apa, yang paling bukan paling bagus jalannya sih, tapi yang paling, fokus jalannya ya spray ini gitu ya, Mas, ya? Betul. Mmm, Tapi yang pernah aku rasakan gini, mhm, di saat aku nyabang-nyabang kayak gitu ya, mhm, aku itu emang bukan orang yang bisa nyabang sebetulnya. Di mmm, saat aku nyabang-nyabang gitu, spray pasti turun. oh,
Jadi omset spray pasti turun. Nah, Mhm. yang membuat aku bertahan adalah karyawanku yang harus Oh, aku hidupin. iya iya iya. Akhirnya spray nggak akan aku lepas. Ya Mmm, sampai sampai sekarang. Jadi kadang itu bahkan kalau sekarang aku ketemu sama teman-teman gitu ya, yang mhm, dulu 2011, 2012 ikut pelatihan gitu, dia ngomong, "Aku nggak habis pikir Sol, kamu kok kuat bertahan di sana." Kadang-kadang aku ngomong, mmm, "Bukannya kuat, aku emang nggak bisa nyari produk lain," gitu. Karena sebetulnya alasannya itu gitu loh, iya iya aku iya. nggak bisa ninggalin mereka Mmm, sendiri. Karena dulu kalau aku ngobrol sama tim yang pertama nemenin aku, penjahit yang pertama nemenin mhm, aku selalu ngomong gini, "Kita puasa ya Mas," gitu, "kita puasa dulu ya sekarang. Aku janji kalau misalnya aku nanti udah mmm, enak, ya perusahaannya udah enak, sampean juga harus enak." iya iya bener, Mas, mhm, Jadi, aku nggak bisa janjiin gede banget sekarang gitu. mhm. Dan ya beruntungnya di situ, selalu ditemukan orang-orang yang mau berjuang bareng gitu. Jadi Oh, aku merasa kalau aku, eee, melepas ini gitu, mhm, aku melepas mereka lah ya, bukan melepas ini, iya, aku melepas mereka, ini aku beban sih. mmm, Aku kayak punya tanggung jawab. Mungkin kalau misalnya beda cerita mungkin kayak gini, misal spray selesai, tapi ganti produk lain yang masih mempekerjakan mereka mungkin masih oke gitu. mmm, Ya tapi kalau, benar-benar melepas mereka mungkin, nggak dulu deh gitu. Aku mhm, akan nyari cara gimana mempertahankan mereka. mmm. Siap siap, Mas. Nah, ini mungkin, masuk ke beberapa pertanyaan terakhir ya, Mas. Nah, Mmm, ini menurut Mas Faisal sendiri nih, kurang lebih, sejak 2011 usaha spray ini, Mas. Menurut Mas Faisal sih, apa sih yang poin penting yang mengakselerasi bisnis Mas Faisal ini? eee, sedekah sih. Kenapa itu, Mas? Jadi ada 2 sebetulnya, Mhm. sedekah sama, berbakti sama orang tua. Waduh, padahal tadi kalau saya tangkap itu nggak ada sedekah sama berbakti sama orang tuanya tadi tuh, Mas, dari perjalanan tadi. Nah, kenapa itu, Mas? Gini, eee, kalau dulu kalau aku dulu mikirnya, sedekah itu kan cuma kalau kita ngasih ke orang gitu ya. Mmm, Ya, padahal setelah aku mencoba mempelajari, ilmu agama itu, mhm, ternyata banyak hal yang kita bilang bisa dibilang sedekah gitu. Kayak misalnya umroh, haji, itu kan bisa dibilang sedekah kita gitu ya. iya, mhm, Ya, atau kita ngumrohin, orang tua gitu ya. mhm, Nah, dulu itu di 2015, yang pokoknya 2015 kalau nggak salah, mhm. barengan sorry, oh benar-benar setelah lunas, aku itu Mhm. ikut program coaching-nya Marouf gitu, Oh, Emruf, Mrouf namanya. sama Pak Sandiaga Uno berarti, Mas? Heeh, tapi bukan bukan Pak Sandi langsung Mmm, yang iya, nge-coaching ya, mhm, ada namanya Pak Ibnu gitu ya dari, UGM. mhm, Ya dia nge-coaching gitu. Nah, di situlah aku menemukan, apa namanya, kenapa aku harus, bisnis ini harus sukses gitu. Jadi kalau dulu itu pada saat kita nyusun, apa namanya, target tahunan mhm, ya, nanti harus mencapai sekian ratus juta, sekian untungnya sekian puluh juta per mhm, bulan dan kawan-kawan gitu. Nah, tapi kan tanggung jawab ini hanya buat kita sendiri gitu iya bener, Mas, ya, dan kita, apa namanya, kalau nggak nyampe, ya udah toh mhm, kamu akan tanggung jawab sama dirimu sendiri dan pasti akan memaafkan gitu. mhm, Kamu akan pasti banyak alasan, "Ya nggak apa-apa, kan kemarin lagi gini, kan memang kayak gini dan kawan-kawan, mhm, kan nggak ada modal dan kawan-kawan." Nah gitu. Nah, mhm, karena yang kita kejar cuma materi doang gitu loh. mhm, Ya pada saat aku ketemu, Pak Ibnu itu, mulailah dikasih tahu kalau, eee, kita itu hidup ada banyak gitu loh, mhm, ya. Kayak misal sedekah, kamu harus nyenengin, apa, orang tua itu seperti apa mhm, gitu ya, dan kamu bikin yang detail gitu. Misal umroh sama orang tua, mhm, umroh sekeluarga, nah itu bayangin gitu ya. Ya kalau sekarang kalau dulu namanya, itu WFO, Well Formed Outcome, mhm, ya. Nah disitulah itu semua tuh, imbang semuanya dari apa, kehidupan kita, kesehatan, agama, dan kawan-kawan. Nah, mhm, di saat ini bersinergi, ini kalau kita nggak nyampe, kalau kita nggak nyampe salah satu aja gitu, nah mhm. ini kita merasa berdosa nih, ya. Jadi alasan kita hidup, alasan kita bangun pagi itu untuk mencapai ini semua. Oh, oke oke. Nah, Mhm, disitulah baru, agama masuk ke sana, mhm, agama masuk di apa namanya, di tujuan, nah itu barulah
bisnis ini rasanya enak banget gitu. Mmm, Nah, dan yang paling besar adalah sedekah sama, berbakti sama sedekah, orang tua, ya. Bahkan mungkin dulu, pada saat, misal pada saat perjalanan ya, aku misal bisnis lagi lesu-lesunya gitu ya, mhm, yang akan aku lakukan adalah aku akan ngomong ke ibu, "Ibu mau apa?" Gitu. "Ibu mau beli apa?" Gitu. mhm, Atau misal misal, "Enggak, aku nggak mau beli apa-apa." Misal kalau mau beli X gitu, ya udah beliin aja X gitu. Itu yang pertama. Atau nggak mau beli apa-apa, ya udah biasanya aku ajak jalan, "Ibu ayo, misal kemana gitu, ke mall atau ke mhm, apa, udah Ibu mau beli apa?" Gitu, ya beliin. Udah sesimpel itu sebetulnya gitu, mhm, ya. Jadi, eee, dua itu yang memang, selalu jadi pegangan, ya. mmm, Jadi yang dan, sedekah ini bukan sedekah pribadi, mhm, ya, tapi sedekah perusahaan. mhm, Jadi perusahaan yang wajib sedekah. Jadi iya, targetnya itu adalah perusahaan yang wajib sedekah. Jadi kalau mmm. sedekah pribadi itu kan seakan-akan ya aku pakai duit kantor buat aku gitu, tapi enggak. Oh, iya 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 iya, benar Jadi benar, sedekah perusahaan. Jadi iya, perusahaan yang ditarget, dia harus korban korban sapi berapa, dia harus, apa namanya, setiap minggu bagi-bagi mmm, nasi berapa ratus, mhm, dia harus ngapain, kayak kayak misal pandemi tahun lalu gitu ya, mmm, apa yang dilakukan, ya itu tadi, bagi-bagi APD mhm, ya, bukan buat keuntungan, nyari keuntungan iya, di kita gitu, mhm, karena emang, aku pribadi pada saat itu, aku nggak akan ngambil keuntungan di sini gitu, mhm, ya. Kalaupun ambil ya paling dari harga 100, aku pun ngomong ke teman-teman, kan pada saat itu APD per bijinya udah 150. iya, benar Mas, Ya, aku ngomong ke teman-teman KSE, "Udah deh, kita nggak usah ikut-ikutan, kita jual mhm, 100 aja untung kita udah banyak," aku ngomong gitu kan, iya, ya. Nah, jadi kalau ada temen-temenku misal yang, dia anak nakes yang lagi butuh, ya udah mhm, kirim, butuh berapa, 10 kirim, mhm, butuh berapa, 5 kirim mhm, gitu. Nah, nanti keuntungan dari aku jualan di, teman-teman yang jualan itu, ya untuk nutupin itu, mmm, ya. Terus habis itu penjahit berkurang, ngapain nih gitu. Oh, aku banyak kain sisa, kain hotel yang mhm, masih yang udah potongan yang dipakai pojokan spray itu kan iya, kepotong-potong. mhm, Sisa ada berapa? Aku ngobrol sama tim produksi. Ada mungkin 3 karung, Mas. Udah produksi semua pakai masker gitu. mhm, Jadi 4.000 atau 5.000 gitu lebih. mmm, Ya udah mhm, kita bagiin aja gitu. mhm, Ya terus, apa nih yang lagi dibutuhkan, sini butuh ini, bagiin gitu. Nah memang mmm, gitu, tapi memang, saya nggak bisa ngomong, "Ini gede banget," enggak gitu. mhm, Tapi memang aku, mengimani itulah yang membuat, bisnisku itu mmm, aman-aman aja gitu. mana-mana, siap siap. Wah, ini Itu sih. apa, luar biasa banget masukannya ini Mas, mungkin menjaga apa, mungkin kalau saya ngelihat sih beberapa beberapa waktu yang lalu juga berdiskusi dengan pebisnis Mas, dan memang hampir mayoritas mengatakan ya penguatan di sisi spiritual begitu sih Mas. Mungkin Ya, tapi saya mungkin mencoba-coba mencari korelasinya mungkin di salah satunya adalah menjaga tetap stabil apa ya Mas, menjaga tetap dalam tanda kutip menjaga tetap waras gitu ya Mas ya, iya sih, spiritualnya gitu ya Mas ya. Karena kalau nggak ada pegangan yang kuat ya betul. kalau apa, hutang menumpuk yang lain-lain Ah, pasti ya iya benar stres benar. sendiri ya, Mas, ya? Aku sih mengimani ini, Him. Heeh, Jadi kalau misal, kita kan ada project setiap minggu itu, setiap Jumat itu kita bagi nasi bungkus mmm, 150 sampai 200 bungkus, ya. mhm, Dan kita bagikan ke orang-orang yang, apa namanya, mencari rezeki di jalan kan, kayak tukang iya, Mas, becak, gitu-gitu mhm. kan. Nah, itu, vibrasi positif kita berbagi, itu membuat Oh, kita itu iya yang iya, membuat waras, yang kita sebut mmm, waras mhm, itu ya. mhm, Jadi kadang bagi bagi itu nggak hanya aku lakukan sendiri, tapi mmm. digilir. Oh, iya Jadi iya, semua tim itu biar bisa merasakan vibrasi positifnya gitu. Jadi mmm. kadang itu waktu kita ngebagi ada yang ngomong, Iya "Alhamdulillah iya iya iya, Mas," bener gitu bener, ya. Mas, heeh, Ya bahkan aku pernah ketemu itu gini, dia bagi, ambil, nasinya, mmm, dimasukin ke ke becaknya, dia langsung jalan gitu. Terus habis itu temennya ngomong gitu,
makasih ya Mas, Bapak itu tadi ini apa namanya khawatir anaknya nggak bisa makan Waduh. sejak pagi. Nah itu udah ya Allah, kita Iya, kita iya. mau sombong apa lagi gitu loh. Iya, Kita benar-benar. kurang bersyukur apa Hmm, lagi sih udah dikasih hidup hmm, kayak gini gitu loh. Kita hmm, mau mau nyari apa lagi gitu loh. Jadi ya balik lagi ke situ gitu. hmm, Yang kayak gitu yang harus kita pertahanin. hmm. Iya, Mas. Iya, Di iya. pandemi yang kayak kemarin itu aku mikirnya, bahkan aku ngomong, apa yang harus kita lakukan buat Hmm, buat buat sekitar gitu. iya. Nah, ya apapun itu, misal bagi masker, oke, ayo Hmm, bagi masker, ya sebisa kita aja tapi gitu, hmm, nggak usah terlalu memaksakan. Nah, kayak kayak pandemi ini sekarang, hmm, ini kan lagi gawat banget ya. benar, Maksudnya Mas. kita lagi semua pada ketakutan lah gitu ya. Nah, dan aku kan penyintas kan, keluarga aku Hmm, kan penyintas. iya. Ya, dan aku merasakan di saat kita isoman, Hmm, itu bukan lebih ngirit, tapi lebih banyak pengeluaran, hmm. baik makanan, karena Iya, ya. kita, harus, go food setiap hari ya, Oh, atau iya, ya. vitamin dan Heeh. kawan-kawan. Nah Hmm, itu, wah gila gitu loh, kalau aku hitung pada saat itu, wah ini bisa 2 kali lipat nih dari benar. Hmm, kebutuhan biasanya gitu. hmm, Nah akhirnya kemarin kebetulan ada di timku ada salah satu influencer daerah gitu, ada yang hmm, influencer Jombang gitu, ngomong, "Apa yang bisa kita bantu buat Jombang?" gitu. "Coba dong tanya ke, follower-mu," gitu, hmm. "kira-kira apa? Kan di Jakarta lagi banyak nih warga bantu warga, Wah, benar, terus benar. habis itu jaga tetangga," gitu kan, Hmm, "apa yang kita bisa bantu?" Nah, akhirnya kebentuklah, eee, program Rantang Jombang gitu. hmm. Ya, ya udah kita ngumpulin tuh beberapa, donasi Hmm. buat bantu orang-orang yang lagi isoman. Iya, iya, benar, Mas. Ya, kita kirim makanannya setiap hari gitu. Ya udah ayo gitu, bareng-bareng. Kebetulan ACT masuk, Hmm, hmm. ya terus habis itu beberapa influencer juga masuk. Ya ayo ayo kita bareng-bareng apa yang bisa kita bantu gitu. Nah, yang kayak gitu memang yang membuat kita nggak egois mikirin diri Benar, sendiri benar. lah Hmm, gitu. benar, Mas. Ya, Hmm, apalagi ya di kondisi sekarang kayak tadi baca berita yang di mall PGC mall PGC yang ditutup mallnya akhirnya penjualnya ya jualan di pinggir jalan gitu, Mas. ya, ya. Dan bukan untuk nyari untung lagi ya buat buat nyari makan besok apa gitu kan. Betul betul. Hmm, Nah, kadang itu gitu loh. Aku dari awal pandemi itu hmm, kan, tetap beraktivitas ya. Jadi aku hmm. tetap ambil barang di Surabaya dan kawan-kawan gitu. Kalau aku melihat di mereka, mereka bukan karena, nggak takut sama Covid gitu, Iya, benar, benar, Mas. ya, Hmm. dan mereka nggak peduli gitu loh. Iya. Malah mereka lebih takut Satpol PP daripada Covid. Benar, 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 benar. Masker Iya, ditaruh di saku, iya. kadang ada yang taruh di atas gitu, Hmm, tapi kalau hmm, ada Satpol PP dipakai gitu. Aku hmm. memikirkan mereka ini bingung kalau Iya, nggak makan seperti apa gitu loh. benar, benar. Kemarin, Selasa kemarin kan setiap Selasa aku ke Surabaya. Selasa Hmm, kemarin toko-toko di Surabaya itu tutup semua, ya. hmm, Aku hmm, bingung, "Anjir kalau tutup kayak gini nggak bisa beraktivitas aku," gitu. hmm, Akhirnya aku coba kontak, apa, owner-nya, ada yang mau bukain, habis aku ambil hmm. barang, dia tutup Tutup lagi, lagi. gitulah Hmm, intinya. hmm, Ya, terus habis itu aku nanya gitu loh, aku nanya ke tukang parkir di sebelah hmm, gitu. Suatu saat aku ambil, terus habis itu kasih tahu, "Mas, kalau mau ambil ini di belakang tak anterin ke rumahnya," gitu. "Ayo Pak," gitu. "Ya wes nggak apa-apa," aku dianterin ke rumahnya. Terus hmm. habis itu ngobrol lah sama mereka, "Pak ini ditutup kenapa?" "Iya Mas, kalau buka kena denda dua puluh Hmm, lima juta iya. oleh ini, oleh Pemkot," gitu. "Oh gitu," gitu. Terus habis itu bapaknya, "Lah, Bapak di sini ngapain? Kan lagi tutup semua," gitu Hmm, loh. hmm. "Kok di sini?" gitu. Lah aku juga bingung, Mas, kalau di rumah juga nggak ngapa-ngapain, udah mending di sini aja, Iya, barangkali ada yang mau, ada iya, yang iya. parkir kan lumayan Hmm, gitu. hmm. Ya Allah, gitu langsung, aduh ini apa yang harus Iya, iya. apa ya, beruntungnya kita nggak mencapai kondisi itu gitu Hmm, loh. Jadi benar, Mas. ya udah yuk gitu, bantu, memang saatnya kita saling bantu lah Iya, benar saat sih, Mas. ini. Hmm. Ya, itulah mungkin yang dibutuhkan saat ini ya, Mas, ya. Ada ya untuk makan besok orang masih mikir gitu kan. Ya mungkin Betul itu yang betul. bisa kita bantu. Ya, apa yang bisa kita bantu ya kita bantu gitu ya, Mas, ya. Mhm. Hmm. Bahkan kalau di desa itu, Hmm, Covid itu, kalau di kota besar kan mereka enak ya, "Oh, benar. aku lagi Covid," gitu, semua tetangga ngerti. Nah, kalau di desa itu udah kayak AIDS gitu.
Jadi yang kena COVID tuh Oh, dijauhin, iya iya. udah takut dan kawan, sehingga yang mereka kena COVID, yang mereka ada gejala COVID, Iya dia lebih baik nggak swab, iya, biar nggak positif biar nggak positif. daripada dikucilkan dan kawan-kawan itu gitu loh. Padahal sebetulnya dia tahu kalau ini Mhm, gejalanya COVID gitu. mmm, Ya, nah, iya, hal-hal yang kayak gitu sebetulnya yang mhm, jadi PR sebetulnya, entah kita ataupun pemerintah yang menjelaskan, ya ayo mmm, gitu, ya biar ini selesai, kita sama-sama memerangi. Tapi ya ya balik lagi mereka lagi butuh buat hidup buat hidup, masalahnya. bener, iya sih, Mas. Ya, ironinya di situ sih, Mas, maksudnya Mhm. ada orang yang memang nggak ya mau nggak bisa WFH mau gimana lagi gitu kan, Iya, maksudnya benar nyari benar duitnya benar. di lapangan ya Betul. nggak mereka nggak ke lapangan ya nggak dapet duit ya nggak dapet makan gitu, Mas, Iya ya. iya. Iya sih. Ya ironinya di situ loh, Mas. Mhm. Nah, ini nih, Mas, mungkin ya pertanyaan terakhir, Mas, mimpi ke depannya apa nih, Mas, dari Spray Suka-Suka dan Glamour Home ini, Mas? Eee, sebetulnya kalau, dulu dulu banget aku pernah punya mimpi itu punya 1.000 karyawan gitu ya. Mhm, Nah, tapi kalau sekarang itu aku lebih, mmm, punya mimpi gini, mungkin nggak punya 1.000 karyawan nggak apa-apa, mhm, tapi spray ini bisa menghidupi semua mmm, ya. Bahkan, mmm, kalau aku memposisikan sama tim itu aku ngomong, mhm, bisnis ini memang bisnisku gitu loh. Spray ini memang aku owner-nya ya, aku yang punya. Cuma mhm, aku nggak kepengen ini itu cuma punyaku. Ya, mmm, aku itu punya mimpi, punya perusahaan tuh yang bisa menghidupi semuanya, bukan hanya hidup cuma kamu aku gaji, kamu kerja, enggak gitu loh. Kamu punya masalah, ngomong gitu. Kalau kita oh, bisa bantu selesaikan, selesaikan gitu. mhm, Misal, eee eee, kalau di kita ada namanya, dana darurat ya, mhm, yang ada cashback-an dari beberapa ekspedisi lah ya, yang kita mhm, kumpulkan, nggak masuk perusahaan, kita kumpulkan sendiri buat apa? Buat misal ada temen yang ibunya sakit, ya udah iya, daripada kamu nanti bingung, ambil aja mhm, di sini gitu. mhm, Kalau misalnya memang, eee, pada saat itu cash flow-nya banyak, ya ambil aja, nggak usah mikir utang dan kawan-kawan gitu. mhm, Ya, kalau kalau kondisinya sakit misal, pengen beli motor gitu, tanyain dulu, "Motor buat apa?" "Buat mmm, ABC." Kalau emang penting daripada kamu nyicil ke apa namanya, leasing ya, kamu Mas? Mhm, nyicil ke leasing ya, dengan mhm, harga ya dengan bunga yang nggak masuk akal, udah beli mhm, second aja, "Nih pakai duit mmm, ini, nanti cicil aja." "Cicilnya berapa, Mas?" "Terserah kamu mau cicil mhm, berapa," gitu. Ya sampai lunas nggak ada masalah gitu. mhm, Jaraknya berapa pun nggak ada masalah, asalkan cuma satu gitu loh, kita bisa hidup aku itu punya pemikiran gini, kenapa sih kok kita itu sekarang, menjadi sangat kapitalis gitu ya? mhm, Kadang itu dilemanya adalah kalau kita dibandingkan kakek kita dulu mungkin baju itu cuma 2 yang mhm, bagus, yang lain cuma pakai sewek gitu ya. mhm, Ya, rumah juga reot dan mhm. kawan-kawan gitu ya, makan juga ala kadarnya, tapi apa, sawahnya banyak gitu loh. Iya benar Iya benar, kan? benar Beda dengan sekarang gitu loh. benar benar benar, Mobil, motor dan heeh, kawan-kawan, tapi nggak iya punya rumah gitu. Rumah iya juga nyicil 15 tahun. Nah nah iya, ini kayaknya ada yang salah nih dari gaya hidup kita gitu loh. mhm mhm Ya duit kita dan kawan-kawan, kita lebih banyak ingin tampil, terlihat seperti apa gitu loh. mhm, Ya benar, bukan Mas, bukan bukan apa adanya gitu, iya, tapi ada apanya, lebih ke sana gitu. mhm, Ayolah, aku selalu meng-campaign teman-teman, ayolah enggak kalau memang mau beli motor mhm, punyanya misal 5 juta, ya second aja lah iya gitu benar, loh. Mas, mhm, Enggak usah memaksakan 5 juta buat mhm, DP habis itu mhm, nambah gitu ya. mhm, Dan mimpi spray adalah saat saat ini ya, terdekat ya, mungkin 5 tahun itu punya mimpi, perusahaan tuh punya mimpi, kita punya lahan mhm, ya, 1 hektar atau berapa hektar gitu, yang nanti bagian belakang itu, kita pakai buat, tempat produksi full, kita mhm, mau kumpulin di sana. Yang depan adalah kita bikin tuh petak-petak gitu, petak-petak rumah gitu ya, nggak usah mmm, gede-gede lah, mungkin tipe 45 iya, atau tipe 50 gitu ya, agak mhm, banyakan. Buat siapa? Ya buat karyawan aja di sana gitu. mmm, Ya, apakah terus habis itu,
Syaratnya apa ya? Nggak usah syarat, pokoknya karyawan yang udah nikah, Hmm. nggak punya tempat tinggal, daripada ngontrak pakai aja. Sampai Hmm. kapan Mas? Selamanya gitu. Hmm. Pakai aja, asalkan hak pakai ya, Hmm. bukan hak jual ya. Maju. Hak pakai, ya pakai aja gitu Hmm. loh. Maksudnya, terus habis itu perawatan gimana? Ya kalau memang perawatan bisa di cover kantor, ya akan di cover Hmm. gitu. Ya misal tiba-tiba jebol gentengnya, ya akan di cover kantor. Hmm. Tapi kalau misalnya pengen direnov, ya silakan direnov Hmm. sendiri gitu. Nah hal-hal yang seperti itu yang sekarang malah menjadi mimpi kita gitu. Hmm. Jadi ayo kita bikin memudahkan hidup lah, memudahkan hidup Hmm. di tim gitu loh. Jadi nggak usah terlalu kapitalis karena Yeah. bahkan aku selalu ngomong setiap tahun kalau rakek tuh aku selalu ngomong mimpi kalian seperti apa sih gitu. Apakah Hmm. seperti Atta Halilintar atau seperti Aukarin gitu ya. Maaf ya gitu. Maksudnya eh, seharusnya kita nggak punya mimpi kayak gitu gitu loh. Ya kalau kita Hmm. mau suksesnya ayo gitu, Ayo. tapi Hmm. Hmm. habitnya jangan gitu loh, Hmm. ya. Benar, Mas. Hmm. Habitnya jangan gitu loh. Udah nggak saatnya kita itu punya habit-habit yang seperti itu. Ayo Hmm. kita benerin hidup kita gitu Hmm. ya. Bahkan kalau bisa kita sih ya kayak Ertugrul gitu. Oh, Hidup tuh iya. kayak gitu gitu loh. Hmm. Ya kayak Abdurrahman bin Auf, Hmm. Utsman gitu ya. Hmm. Banyakin sedekah gitu Hmm. ya. Terus habis itu nggak usah lah kita itu. Nah kebetulan untungnya adalah kebanyakan timku kan dari desa kan. Hmm. Aku selalu ngomong gitu loh. Nenek siapa yang dulu nggak punya tanah banyak? Nggak ada yang Nggak ada. ngomong. Mungkin semua Iya. punya banyak tanah gitu. Iya, benar. Karena anaknya atau cucunya Hmm. aja yang nggak bisa ngontrol Hmm. finansialnya jadinya habis tanahnya. Hmm. Benar-benar, Mas. Kan Kejadian ya gitu. di saya kayak gitu juga, Mas. Nenek Iya kan? punya sawah banyak lah gitu kan. Hmm. Tapi Siap. kan hidupnya dulu ya gitu-gitu aja Iya, gitu-gitu sebetulnya. aja, benar sih, Iya Mas. kan? Nggak aneh-aneh. Bahkan baju yang bagus aja, Ah. kayak mbahku aja, baju yang bagus aja cuma 3 gitu loh. Hmm. Yang lainnya cuma yang kaos apa sih itu, kaos yang Hmm. putih ada sakunya di sini itu Oh, iya. loh. Iya, Ya benar-benar. putih, ya cuma gitu doang gitu kan. Itu iya juga ya. Iya. Kenapa ya kita itu setiap setiap bulan harus beli kaos gitu kan? Kenapa ya kan? Kadang mikir gitu. Iya. Aduh, aduh. Ah, Ya, siap, siap, Mas. Ya, mudah-mudahan ya apa yang dicita-citakan tadi itu mudah-mudahan tercapai lah, Mas. Ya, amin, 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 amin. mudah-mudahan dipercepat lah begitu, Mas. Amin, Capain, amin, amin amin. ya rabbal alamin. Ya. Ini kurang lebih udah 1 jam lebih nih, Mas. Tapi alhamdulillah dari diskusi awal tadi sampai sekarang banyak sekali nih insight yang menarik yang bisa terutama ya dari saya pribadi dapatkan dari Mas Faisal nih. Ya, terima kasih banyak Mas Faisal atas diskusinya Sama-sama. pada kali Ya, ini. Mudah-mudahan bermanfaat. amin, amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.